Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah kerja keras banget, banting tulang, sampai lupa rasanya liburan, tapi kok hidup kayak gini-gini aja? Utang nggak habis-habis, tabungan nggak nambah, malah kadang minus. Kalau iya, kemungkinan besar kamu ada di posisi sandwich generation. Sandwich generation itu istilah buat orang-orang yang kejebak di tengah-tengah. Harus ngurus orang tua yang udah pensiun, sekaligus ngurus anak atau adik-adik yang masih butuh biaya besar. Jadi, semua tanggungan ada di pundak kamu. Berat banget kan? Apalagi kalau gajinya pas-pasan. Udah kayak roti isi, kamu yang jadi lapisan tengahnya ketekan dari atas sama bawah. Nah, pertama yang harus kita bahas, kenapa situasi ini bisa terjadi? Situasi ini bisa terjadi. Penyebab pertamanya adalah karena orang tua kita belum punya tabungan pensiun. Generasi sebelumnya mungkin nggak punya kesadaran soal pentingnya dana pensiun. Mereka cuma mengandalkan anak-anak buat jadi investasi masa depan. Jadi, pas mereka pensiun, kamu otomatis harus ambil peran sebagai ATM berjalan. Penyebab kedua biaya hidup yang terus naik. Nggak bisa dipungkiri, inflasi bikin segala sesuatu makin mahal. Harga rumah, pendidikan anak atau adik, biaya kesehatan, semuanya naik. Sementara gaji kamu memang kadang naik juga sih, tapi tetap aja nggak ngejar semua itu. Penyebab yang ketiga, utang yang menumpuk. Karena tanggungan banyak, akhirnya kamu sering terpaksa deh buat ngutang. Mulai dari kartu kredit buat kebutuhan sehari-hari, sampai pinjaman online buat bayar sekolah anak atau adik. Semakin lama, tentu aja bunga utangnya makin mencekik. Penyebab keempat, tekanan sosial. Tekanan sosial tuh kadang nggak kerasa, tapi efeknya gede banget. Contohnya gini, kamu ngerasa harus bikin pesta ulang tahun anak yang keren, biar dibilang orang tua hebat. Atau, kamu maksa beli HP baru, cuma biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Padahal, sebenarnya nggak perlu banget. Jadi, bukannya lega, malah makin pusing mikirin tagihan. Nah, penyebab terakhir kenapa sandwich generation sulit buat keluar dari kemiskinan yaitu nggak ada waktu buat upgrade diri. Sandwich generation itu sering banget mentok karena tanggung jawabnya segunung, tapi sumber daya, baik itu waktu, tenaga, atau uang, terbatas banget. Sekali lagi, mereka terjebak di tengah-tengah, ngurus orang tua di satu sisi, anak atau adik di sisi lain, sambil tetap harus kerja keras buat diri sendiri. Misalnya, gaji tiap bulan habis buat bayar kebutuhan hidup, cicilan, sekolah anak, dan biaya orang tua. Niatnya pengen nabung atau investasi, tapi nggak pernah kesampaian karena selalu ada kebutuhan darurat. Akhirnya, susah banget buat maju atau naikin kualitas hidup. Ditambah lagi, waktu dan energi mereka habis buat mikirin orang lain. Mau belajar skill baru atau coba usaha sampingan? Susah. Karena udah terlalu capek. Jadi, mereka kayak jalan di tempat. Kerja keras iya, tapi hasilnya nggak pernah cukup buat keluar dari tekanan hidup. Itulah kenapa sering mentok. Karena mereka sibuk kerja buat nutupin kebutuhan keluarga. Jadi nggak punya waktu buat belajar hal baru. Padahal, skill yang lebih tinggi bisa bikin kamu punya peluang gaji yang lebih besar. Nah, kemudian ada pertanyaan. Kenapa sandwich generation? Rasanya kayak nggak ada jalan keluar. Salah satu alasannya, kamu nggak punya banyak pilihan. Orang tua butuh bantuan, anak, adik pun juga butuh perhatian, dan semuanya balik lagi ke kamu. Mana mungkin kamu bilang nggak bisa ke mereka? Orang tua udah ngurus kamu dari kecil, masa sekarang mereka nggak dipeduliin. Tapi di sisi lain, anak atau adik juga butuh masa depan. Jadi, mau nggak mau kamu harus berdiri di tengah, nahan semua tekanan. Belum lagi rasa capek yang nggak cuma fisik, tapi juga mental. Kadang kamu udah duduk, pengen mikir solusinya apa, tapi kepala malah kosong. Bukannya dapat ide, kamu malah makin stres. Apalagi kalau tubuh udah lelah, rasanya semua jadi lebih berat. Kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa ujung. Kalau udah gitu, sering banget masalah utang jadi tambah rumit. Awalnya kamu minjem buat nutupin kebutuhan darurat, tapi lama-lama bunganya numpuk. Bayar yang satu, muncul lagi yang lain. Akhirnya jadi lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Bahkan,
Makin keras kamu berusaha, makin terasa kalau utang itu kayak batu besar yang terus nempel di punggung. Dan yang bikin tambah parah, kita tuh sering banget nggak diajarin soal ngatur uang. Waktu sekolah, kita belajar matematika sampai rumus integral, tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya bikin anggaran rumah tangga atau bedain mana utang baik dan buruk. Jadi, begitu kita kerja, kita cuma tahu nabung seadanya, tanpa ngerti gimana caranya bikin uang bekerja untuk kita. Akhirnya, investasi malah jadi sesuatu yang ditakutin, padahal itu bisa banget bantu kita lepas dari situasi ini. Jadi ya, wajar kalau kadang kamu merasa stuck. Hidup nggak pernah ngasih jeda buat kamu bernapas, dan pilihan-pilihan yang ada seringkali nggak terasa sebagai solusi. Tapi percayalah, nggak ada masalah yang benar-benar nggak punya jalan keluar. Kadang, yang kita butuhin cuma waktu buat berhenti sejenak, lihat situasi dari sudut pandang lain, dan pelan-pelan cari jalan. Nah, gimana sih rasanya? Jadi bagian dari sandwich generation? Tentu aja sulit kan? Bayangin pagi-pagi udah sibuk dari sebelum matahari terbit. Anak atau adik harus disiapin buat sekolah. Seragamnya mana? Bekalnya apa? Di saat yang sama, orang tua minta ditemenin kontrol ke dokter. Kemudian kamu kepikiran, nanti gimana caranya nyelipin waktu buat kerjaan yang udah numpuk? Istirahat? Itu kayak jadi kemewahan yang nggak mungkin kesampaian. Rasanya badan ini kayak robot yang nggak pernah bisa mati. Lalu muncul rasa galau yang nggak ada habisnya. Kalau kamu fokus ngurus anak, orang tua jadi kurang perhatian. Tapi kalau banyak waktu buat orang tua, kamu takut anak-anak nggak dapet apa yang mereka butuhin buat masa depan. Rasanya kayak apapun yang kamu lakuin selalu salah. Di dalam hati, kamu terus-terusan ngerasa gagal jadi anak, gagal jadi orang tua, sekaligus gagal jadi diri sendiri. Kadang, ide-ide muncul. Coba deh buka usaha kecil-kecilan. Atau, mungkin aku bisa cari kerjaan tambahan. Tapi begitu ingat risiko, kamu mundur lagi. Nggak ada cadangan uang kalau ide itu gagal. Kalau sampai salah langkah, nggak cuma kamu yang kena imbas, tapi semua orang yang bergantung sama kamu. Jadi, ya udah, diam di tempat aja, biar nggak makin kacau. Yang bikin makin berat, kamu sering ngerasa sendirian. Meski rumah rame, ada orang tua, pasangan, anak-anak, tapi beban ini cuma kamu yang nanggung. Mau cerita? Takut dianggap lemah. Mau minta tolong? Takut ngecewain. Akhirnya kamu diam aja, pura-pura kuat sambil mikir, kenapa hidupku kayak gini terus ya? Lantas, apa yang bisa dilakukan buat keluar dari situasi ini? Sebenarnya ada beberapa langkah kecil yang bisa kamu coba buat sedikit demi sedikit keluar dari lingkaran ini. Memang nggak mudah, tapi setiap langkah kecil itu bakal membawa perubahan. Pertama, coba bicara terbuka dengan keluarga. Memang terkadang ngomongin soal uang itu nggak gampang, apalagi kalau sama orang tua. Rasanya kayak mau buka obrolan aja udah berat, takut mereka tersinggung atau malah jadi sedih. Tapi sebenarnya, ngomong dari hati ke hati itu bisa banget jadi langkah awal buat bikin situasi lebih baik. Bayangin begini, kamu lagi duduk di ruang tamu bareng orang tua, sambil ngopi atau makan camilan favorit mereka. Kamu mulai dengan sesuatu yang ringan dulu, cerita soal kehidupan sehari-hari, kerjaan, atau hal-hal kecil yang bikin suasana santai. Nggak usah buru-buru masuk ke topik serius. Pelan-pelan aja. Ngomongnya nggak usah pakai nada menyalahkan ya. Lebih ke ngajak kerjasama. Misalnya, kamu bisa mulai kasih gambaran kecil soal pengeluaran bulanan. Ceritakan dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan. Awalnya, mereka mungkin bakal terkejut. Bahkan mungkin merasa nggak enak, karena udah jadi beban buat kamu. Di sini, kamu perlu meyakinkan mereka bahwa ini bukan soal siapa salah atau siapa beban. Kamu cuma pengen keluarga ini bisa sama-sama bikin keputusan yang lebih baik. Mungkin kamu juga bisa kasih ide kecil yang nggak bikin mereka merasa terlalu dipaksa. Misalnya, ajak mereka coba masak lebih sering daripada sering beli makanan dari luar, atau cari diskon buat kebutuhan harian. Jelaskan bahwa perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya bisa bantu mengurangi tekanan keuangan tanpa mengurangi kenyamanan mereka. Dan gak apa-apa kalau obrolan ini gak langsung membuahkan hasil. Kadang, mereka butuh waktu buat mencerna semuanya. Yang penting, kamu udah memulai langkah untuk ngomong terbuka.
Dengan komunikasi yang baik dan terus dijaga, pelan-pelan semuanya bisa jadi lebih baik. Ingat, langkah kecil itu tetap berarti, apalagi kalau dilakukan bareng-bareng. Langkah kedua, prioritaskan utang dengan bunga tinggi. Bayangin kamu lagi berdiri di tengah kolam yang penuh air. Di tangan kanan kamu ada ember bocor yang terus-terusan ngisi air ke kolam, sementara tangan kiri kamu megang gayung kecil buat nguras airnya. Kamu terus kerja keras nguras air, tapi kok ya nggak habis-habis, malah kayak makin banyak. Rasanya frustrasi banget kan? Nah, utang itu kayak air di kolam, dan bunga utang yang tinggi itu si ember bocor yang terus-terusan ngisi air. Kalau kamu nggak nutup si ember bocor dulu, sebanyak apapun usaha kamu buat nguras airnya, tetap aja nggak kelar. Itulah kenapa fokus ke utang dengan bunga tinggi itu penting banget. Misalnya, kamu punya 2 utang. Satu ke bank dengan bunga 18% per tahun, dan satu lagi ke teman dengan bunga 0%, alias nggak pakai bunga sama sekali. Otomatis, utang ke bank ini lebih nyakitin kantong kamu setiap bulan, karena bunganya terus nambah. Jadi, fokus pertama kamu harus ke utang ini. Kita bikin lebih relatable. Bayangin kamu punya utang di kartu kredit sebesar 10 juta dengan bunga 2,5% per bulan. Itu artinya, setiap bulan kamu harus bayar bunga dia 150.000. Kalau kamu nggak buru-buru lunasin utang ini, tiap bulan bunganya bakal terus numpuk. Sampai akhirnya kamu cuman bayar bunga doang tanpa ngurangin pokok utangnya. Tapi coba kamu ubah strateginya. Setiap kali dapat gaji, kamu sisihin sebagian besar buat bayar utang kartu kredit ini dulu. Ya, memang bakal sakit di awal. Kamu mungkin harus potong jajan, nunda beli barang yang kamu pengen, atau makan lebih hemat. Tapi setelah beberapa bulan, utang kartu kredit itu kelar. Kalau utang dengan bunga tinggi ini udah kelar, beban kamu bakal jauh lebih ringan. Uang yang tadinya kepake buat bayar bunga, bisa kamu alihkan buat kebutuhan lain, atau mulai lunasin utang yang bunganya lebih kecil. Mungkin kamu ngerasa, tapi utang aku banyak banget. Nggak cukup kalau cuman fokus ke satu utang. Percayalah, cara ini jauh lebih efektif dibanding kamu nyicil semua utang sekaligus. Fokus ke satu utang sampai lunas, baru pindah ke utang berikutnya. Ceritanya kayak kamu lagi bersihin rumah yang super berantakan. Kalau kamu coba bersihin semuanya sekaligus, malah bikin pusing dan gak kelar-kelar. Tapi kalau kamu fokus ke satu ruangan dulu sampai bersih, baru pindah ke ruangan lain, lama-lama seluruh rumah bakal rapi juga. Intinya, jangan takut buat fokus. Memang butuh waktu dan pengorbanan, tapi hasilnya bakal jauh lebih lega. Kayak air di kolam tadi, kalau ember bocornya udah ditutup, kamu bakal lebih gampang nguras airnya sampai habis. Langkah ketiga untuk keluar dari situasi ini, cari tambahan pendapatan. Kadang kalau ngomongin soal cari tambahan pendapatan, rasanya kayak teori doang ya. Klise banget. Tapi sebenarnya, kalau kita gali lebih dalam, ini bisa jadi solusi yang nggak seburuk itu. Masalahnya, banyak orang suka keburu mikir, udah capek kerja, mana sempat cari tambahan? Atau, lah mau usaha apa lagi? Modal aja nggak punya. Padahal, kalau kita mau mulai dari sesuatu yang kecil dan dekat dengan keseharian, itu bisa banget jadi tambahan rezeki. Contohnya nih, ada cerita, namanya Rina. Dia itu ibu rumah tangga yang juga harus kerja kantoran buat bantuin keuangan keluarga. Kalau dilihat dari luar, hidupnya udah kayak diatur pakai timer. Pagi ngurus anak, siang kerja di kantor, malam bantuin anak belajar. Sibuk banget kan? Tapi dia sadar kalau gaji kantornya cuma cukup buat nutup kebutuhan pokok. Jadi, dia coba nyari ide yang nggak terlalu ribet buat dijalanin. Awalnya, dia coba jualan barang bekas di rumah. Ada baju yang udah nggak dipakai tapi masih bagus, ada mainan anak yang udah nggak dimainkan lagi. Dia fotoin barang-barang itu, terus upload di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee. Ternyata ada aja yang beli. Dari situ, dia dapat uang tambahan yang lumayan buat beli kebutuhan mingguan. Setelah itu dia mulai mikir, kalau jual barang bekas aja bisa, gimana kalau aku coba jual barang baru? Akhirnya, dia cari supplier yang jual barang murah tapi kualitasnya oke. Dia pilih barang-barang yang relate sama keseharian ibu-ibu, kayak alat masak atau pernak-pernik rumah tangga. Karena dia ngerti banget apa yang ibu-ibu butuhin, dagangannya laris. Yang lebih seru lagi, semua itu dia lakukan lewat HP doang sambil nunggu anak tidur. Kalau kamu nggak terlalu suka jualan, ada opsi lain, freelance.
Cerita lain datang seseorang bernama Ardi. Dia itu lulusan desain grafis, tapi kerja kantornya nggak sesuai jurusan. Gaji? Ya pas-pasan banget. Tapi dia punya skill desain yang nggak dia manfaatin di tempat kerja. Jadi, dia coba buka jasa desain logo di platform freelance kayak Fiverr atau Upwork. Awalnya, klien yang datang cuma 1-2, itu pun bayarannya kecil banget. Tapi dia tetap semangat dan bikin portofolio yang menarik. Lama-lama, dia dapat klien tetap yang bayarannya jauh lebih besar. Kerjaannya pun bisa dia lakukan malam hari setelah selesai kerja kantor. Kalau kamu ngerasa nggak punya skill kayak desain atau editing, nggak apa-apa. Sekarang tuh banyak banget pekerjaan freelance yang nggak butuh keahlian teknis tinggi. Misalnya jadi admin media sosial, nulis artikel, atau bahkan jadi virtual assistant. Banyak perusahaan kecil yang butuh bantuan buat urusan kayak balas DM, bikin postingan sederhana, atau atur jadwal meeting. Intinya coba mulai dari apa yang kamu punya. Kalau kamu suka masak, mungkin bisa coba bikin makanan ringan atau kue kecil-kecilan terus dijual ke teman kantor atau tetangga. Kalau kamu suka nulis, coba tawarin jasa bikin caption Instagram atau artikel blog. Yang penting, jangan langsung kepikiran modal besar. Kadang, ide kecil yang dieksekusi dengan konsisten justru bisa jadi penghasilan tambahan yang nggak terduga. Dan satu hal lagi, jangan takut gagal. Kalau usaha pertama nggak berhasil, itu wajar. Namanya juga belajar. Selalu evaluasi dan terus cari ide baru yang lebih cocok. Jadi, jangan keburu minder atau takut mulai. Mulailah dari yang kecil, dari yang kamu suka, dan dari yang bisa kamu lakukan di sela-sela waktu. Pelan-pelan, tambahan pendapatan ini bisa jadi jalan keluar dari beban finansial yang berat. Yang penting, tetap semangat dan percaya sama proses. Sebab, di balik usaha kecil yang kamu lakukan sekarang, ada potensi besar yang menunggu buat tumbuh. Langkah keempat, pikirkan dana pensiun untuk diri sendiri. Jangan lupa, kamu juga bakal pensiun suatu hari nanti. Jadi mulai sisihkan sedikit demi sedikit buat masa tua kamu. Jangan sampai anak-anak kamu nanti ngerasain hal yang sama. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, dari uang belanja bulanan, sisihin 10.000 atau 20.000 setiap hari ke celengan khusus. Gak usah langsung gede-gedean, yang penting konsisten. Lama-lama, kamu bakal kaget sendiri ngeliat tabungan itu bertambah. Anggap aja ini investasi kecil buat masa depan. Supaya nanti pas kamu udah pensiun, kamu bisa tetap hidup dengan nyaman tanpa harus bikin anak-anak kamu ngorbanin mimpi mereka demi bantu kamu. Jadi, sekalipun perjalanan hidup kamu berat sekarang, setidaknya kamu udah bantu memutus lingkaran beban ini buat generasi berikutnya. Langkah kelima, belajar soal keuangan. Coba luangin waktu buat belajar soal investasi atau budgeting. Gini, pernah nggak sih kamu dengar cerita orang yang penghasilannya biasa aja, tapi kok kelihatannya hidupnya tenang, nggak banyak drama utang? Sementara kita, yang udah kerja mati-matian, masih aja ngos-ngosan buat nutup kebutuhan bulan depan. Rahasianya, ternyata seringkali bukan di jumlah uang yang mereka punya, tapi gimana mereka ngatur uang itu. Nah, aku punya cerita yang mungkin relatable buat kamu. Jadi, ada seseorang namanya Dinda. Dinda ini dulunya sama banget kayak kita. Kerja dari pagi sampai malam, tapi selalu ngerasa uangnya kabur gitu aja. Gajian hari ini, besok udah habis buat bayar utang, cicilan, sama kebutuhan lain. Dia sering bingung, ini uangnya lari kemana ya? Sampai suatu hari, Dinda ketemu sama seorang mentor keuangan dari video YouTube gratis. Awalnya dia iseng aja nonton, karena kayaknya keren ngomongin investasi dan budgeting. Tapi ternyata, pelajaran pertama yang dia dapat bikin dia sadar, uang itu harus direncanain. Kalau enggak, uang yang bakal ngatur hidup kamu, bukan sebaliknya. Akhirnya Dinda mulai dari langkah paling sederhana. Dia bikin catatan keuangan harian. Iya, dia tulis semua pengeluaran, mulai dari belanja sayur di pasar, jajan kopi kekinian, sampai bayar token listrik. Awalnya ribet katanya. Tapi setelah sebulan dia kaget sendiri ngelihat datanya. Ternyata pengeluaran kecil kayak jajan boba tiap minggu itu kalau dikumpulin sebulan bisa buat bayar sebagian cicilan motor. Setelah tahu kebocoran uangnya, Dinda mulai belajar soal budgeting. Dia bikin rencana, gajinya dibagi 3. 50% buat kebutuhan pokok, kayak makan, bayar listrik, dan sejenisnya.
30% buat keinginan, kayak nonton atau beli sesuatu yang bikin dia bahagia. Dan 20% buat tabungan atau investasi. Awalnya berat banget buat ngejalanin, tapi setelah 6 bulan tabungannya mulai kerasa. Dia punya dana darurat yang bikin dia nggak perlu panik kalau anaknya sakit atau ada kebutuhan mendadak. Nah kadang kita suka ngerasa belajar soal keuangan itu hal yang susah, cuman buat orang kaya atau butuh modal besar. Padahal semuanya bisa dimulai dari hal kecil. Mulai aja dulu, misalnya, dengan ngelacak pengeluaran harian kamu. Dari situ, kamu bakal ngerti pola pengeluaran kamu, dan pelan-pelan bisa belajar cara ngurangin yang nggak perlu. Sumber belajar juga nggak harus mahal. Ada banyak video YouTube, artikel, atau bahkan aplikasi gratis yang bisa bantu kamu mulai. Intinya, jangan nunggu punya uang banyak buat belajar keuangan. Mulai aja dari apa yang kamu punya sekarang, karena nggak ada kata terlambat buat jadi lebih pintar soal uang. Langkah ke-6, beri waktu buat diri sendiri. Sesibuk apapun, luangin waktu buat istirahat atau sekedar me time. Ini penting banget biar kamu nggak burn out. Kadang, saking sibuknya ngurus semua urusan, dari kerjaan, anak-anak, orang tua, sampai bayar tagihan, kamu lupa satu hal penting, diri kamu sendiri. Padahal, kalau kamu terus-terusan fokus ke orang lain tanpa istirahat, lama-lama energi kamu habis. Rasanya kayak nggak ada bensin lagi buat jalan, tapi dipaksa terus nyetir. Nggak ada salahnya kok buat berhenti sebentar dan mikirin apa yang kamu butuhin. Nggak harus hal yang ribet atau mahal. Sesimpel duduk santai sambil minum kopi favorit, baca buku, atau nonton serial kesukaan bisa jadi cara untuk nge-charge energi. Kalau waktu kamu super ketat, bahkan 10-15 menit buat tarik napas dalam-dalam dan diam aja juga udah cukup. Ingat, ngurus diri sendiri itu bukan egois. Justru, kalau kamu sehat secara fisik dan mental, kamu bisa ngurus keluarga dengan lebih baik. Bayangin kalau kamu burn out, semua hal bakal lebih sulit dikerjain kan? Jadi, jangan anggap me time itu kemewahan, itu kebutuhan. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngasih waktu buat diri sendiri? Kalau udah lupa, mungkin sekarang waktunya buat mulai lagi. Kamu pantas dapat istirahat. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar capek baru sadar kalau kamu juga penting. Nah, langkah terakhir untuk keluar dari situasi sandwich generation ini adalah jangan takut minta bantuan. Kalau kamu udah merasa mentok banget dan gak tahu lagi harus ngapain, coba deh berhenti sejenak, tarik napas, dan pikirin satu hal. Kamu nggak harus ngalamin semuanya sendirian. Kadang kita suka gengsi atau malu buat cerita ke orang lain soal kesulitan kita, apalagi kalau itu soal uang. Rasanya takut dihakimi, takut dianggap gagal, atau malah bikin orang lain jadi ikut khawatir. Tapi sebenarnya, minta bantuan itu nggak berarti kamu lemah. Justru itu tanda kalau kamu cukup berani buat mengakui situasi kamu dan pengen nyari solusi. Ada banyak cara buat dapat bantuan kok. Kalau kamu punya teman atau saudara yang ngerti soal keuangan, coba ajak ngobrol. Kadang perspektif dari orang lain bisa ngebuka mata kamu soal solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Yang penting, jangan pernah merasa kalau kamu harus menyelesaikan semuanya sendiri. Hidup ini emang berat. Tapi kalau kamu mau buka diri dan minta bantuan, beban itu bisa terasa lebih ringan. Percaya deh, kadang langkah kecil kayak cerita ke orang yang tepat bisa jadi titik balik buat ngubah hidup kamu. Nah jadi teman-teman, mungkin sekarang kamu ngerasa hidup kamu berat banget. Tapi ingat, kamu gak sendiri. Banyak banget orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Sedikit demi sedikit, kamu pasti bisa keluar dari situasi ini. Kalau kamu ngerasa pengen nyerah, coba ingat lagi alasan kenapa kamu bertahan selama ini. Anak-anak kamu, adik kamu, orang tua kamu, dan masa depan yang lebih baik pasti bakal jadi motivasi terbesar kamu. Dan yang paling penting, kasih waktu buat diri sendiri. Kamu nggak harus selalu jadi superhero setiap saat. Hidup itu bukan lomba lari cepat, tapi lebih ke maraton. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.